Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Semangatnya jangan pernah kendur ya, sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang ini kita akan bahas bagaimana cara teman-teman tim pendamping keluarga atau TPK mendaftarkan calon pengantin atau calon pus ya pada LCMIL 2023. Tapi sebelumnya, teman sekalian, seperti biasa, saya selalu sempatkan untuk mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di channel Ruang Bambang WI, supaya kita lebih sering ketemu, memudahkan kita bertemu. Silahkan like dan subscribe ya di channel ini untuk bisa membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman sekalian, kita akan langsung saja praktek mungkin ya, praktek bagaimana kita mendaftarkan calon pengantin atau catin di wilayah kita, di wilayah TPK, supaya nanti bisa terpantau dan terdampingi melalui aplikasi LCMIL yang generasi kedua. Oke ya teman sekalian, kita akan langsung buka HP kita, handphone kita ya, untuk bisa mengakses LCMIL. Baik teman-teman sekalian, kita sudah buka ya aplikasi LCMIL pada akun tim pendamping keluarga ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah LCMIL pada akun tim pendamping keluarga. Jadi saya masuk ke sini menggunakan username TPK ya, username tim pendamping keluarga yang dibuatkan oleh admin kecamatan ya, teman sekalian ya. Jadi admin kecamatan bikin username TPK, dan ini saya menggunakan username yang dibikin oleh admin kecamatan untuk masuk ya sebagai kader TPK ya. Jadi masuk di aplikasi di akun TPK. Saya menggunakan handphone teman-teman sekalian ya. Kita menggunakan handphone, kita klik tadi di Google, terus saya masukkan username dan akhirnya masuk di akun tim pendamping keluarga ya. Ini namanya tim pendamping keluarganya, ini namanya saya pakai nama sendiri ya, Bambang TPK itu. Baik teman sekalian, saya akan coba acak lihat ke bawah teman sekalian ya. Saya akan lihat ke bawah. Di bawah ini teman sekalian ada beberapa fitur utama ya, fitur utama di handphone teman-teman sekalian. Jadi ada beranda, ini adalah berandanya atau tampilan paling depan ya, paling muka ya, halaman pertama ini teman-teman sekalian ya. Ini adalah tampilan depan dari LCMIL akun tim pendamping keluarga. Di sana ada ya teman sekalian ya, ada nama pemilik tab akun TPK-nya ini, saya Bambang Wijonarko, teman-teman, adalah saya posisikan sebagai kader TPK. Kemudian ada menu daftar sasaran nih, ini bisa diklik daftar sasaran ya teman sekalian. Ini kalau diklik akan keluar ini jenis sasaran yang mau kita input itu apa itu. Apakah daftar sasaran calon pengantin, atau mungkin daftar ibu hamil, atau kita ingin mendaftarkan ibu pasca persalinan, atau kita mau menginput data balita ya, hasil pemeriksaan kesehatan. Teman sekalian ya, saya akan coba, kita akan coba lihat ini yang pendaftaran ya. Kemudian kalau kita, teman-teman sekalian, kalau kita ini ingin melihat selengkapnya data calon pengantin ya, ini kan data calon pengantin nih teman sekalian ya, kita daftarkan calon pengantin ya. Nah kita berarti pilih ya, ini sebelumnya sudah ada ucapan terima kasih nih karena kita berperan mencegah stunting ya teman sekalian ya, melalui aplikasi LCMIL ini. Nah, teman sekalian, kita pilih daftar sasaran, kita pilih ini daftar sasaran, kita klik daftar sasaran. Di sana kita karena ingin memasukkan data sasaran calon pengantin atau calon pus, maka kita klik daftar sasaran catin atau pus ya. Terus kemudian kita akan ditawari untuk membuka formulir ya. Jadi kalau kita mau mendaftarkan sasaran catin atau sasaran calon pus, maka kita harus membuka formulir untuk memasukkan atau menuliskan identitas dan kondisi sasaran yang akan kita masukkan. Kita buka teman sekalian, kita buka di sini, dibuka formulir. Nah ini sudah kelihatannya teman sekalian ya. Nah pertama kita akan isi nama calon pengantin perempuannya ya, misalnya namanya kita ambil saja adalah misalnya Indah. Nah namanya Indah ya. Kemudian nicknya kita misalkan misalnya
30. Lah, teman sekalian jangan khawatir kalau lebih atau kalau kurang. Kalau kurang atau kalau lebih jumlah digitnya, lebih dari 16 misalnya atau kurang 16, teman-teman nanti akan diberitahu di sini nih. Ini 15/16 berarti ini Mas baru 15 digit ya. Sementara NIK harus 16 angka atau 16 angka ya, ini baru 15 angka. Nah, kita tambahkan satu lah. Ini dia sudah kan 16/16. Kalau misalnya baru ini baru sekian berarti baru 10 nih kita baca baru 10. Kita merasa bahwa misalnya sudah komplit kok nggak bisa masuk lah karena nicknya ternyata lebih nih ya teman sekalian ya. Jadi mudahnya teman-teman nanti bisa lihat di ini di tulisan sebelah kanan. Baik, kemudian kita akan coba teman-teman sekalian tempat lahirnya misalnya Purbalingga. Oke, Purbalingga, tanggal lahirnya harus diisi tanggal ya 2 angka, kemudian strip, kemudian bulan ya, bulannya, angka juga ya, kemudian tahun. Jadi harus ada stripnya. Contohnya teman-teman sekalian misalnya ya, tanggal lahir adalah tanggal 09, strip bulan 06 misalnya ya, strip tahun 1987 misalnya tanggal lahir calon perempuannya. Ini berarti umur berapa ini? Oh, kelamaan ketuaan ini ya, jangan ya. Lahirnya 1998 lah misalnya gitu, berarti kan 25 tahun ya. Baik, nomor handphone ini minimal 11 teman-teman ya, kalau nggak salah kalau 10 nanti kurang atau tidak diterima. Beberapa kasus kemarin tidak bisa terima. Nah, ini nomor handphone sih pada umumnya 11 ke atas. Yang 10 memang zaman dulu itu. Misalnya itu, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, alamatnya misalnya, alamatnya dusun ya, dusun 2 misalnya, dusun 2 desa Kanding misalnya ya, desa Kanding ya. Terus nah alamatnya, kemudian nah ini nama biodata calonnya ya, namanya misalnya Suyanto misalnya, nicknya misalnya, nicknya ini apa aja ini ya, nick untuk coba saja. Kemudian tempat lahir Banyumas misalnya, tanggal lahir tetap pakai strip ya teman-teman sekalian. Kita coba tanggal lahirnya 14 strip, terus bulan 9 juga strip, tahun 1996 misalnya, 97 ya. Terus nomor HP boleh acak-acak misalnya 08136665 ya misalnya ya. Terus alamatnya misalnya Jalan Gerilya Purwokerto gitu. Ini nanti kalau teman-teman ngisinya Jalan Gerilya nomor berapa gitu, yang komplit ya Mas, misalnya nomor 67 Purwokerto misalnya. Terus kemudian lah ini teman-teman kita disuruh ngisi, ada tulisan pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Ini dimaksudkan supaya nanti data yang diinput itu masuk di kelurahan itu, wilayah itu gitu ya. Jadi kalau nanti, dan ini memang diminta diisi, tapi maksudnya itu. Jadi maksudnya supaya nanti data yang kita input akan masuk ke wilayah saya sebagai TPK. Pilih provinsi, ini saya andaikan adalah provinsinya Jawa Tengah. Kemudian pilih kabupaten kota, saya andaikan Kabupaten Banyumas ya, karena tadi saya menggunakan akun dari Kecamatan Sumagede Banyumas teman sekalian ya. Kemudian pilih kecamatan, ini Kecamatan Sumagede ya. Saya pinjam teman-teman sekalian ya yang punya Sumagede, mohon izin ya saya pakai untuk praktek ya. Kemudian untuk Kecamatan Sumagede, terus desanya ya inilah, ini yang paling atas saja, Kanding misalnya. Ya sudah, kalau sudah. Nah, kalau sudah identitasnya sudah, kemudian diisi tentang kapan rencana pernikahannya ya. Ini juga harinya, tanggalnya itu pakai 2 angka, tapi disertai digit terlebih dahulu. Rencana nikah misalnya pada tanggal 15 atau tanggal 15.
15 bulan 5 misalnya Mei ya. Kemudian tahun rencana nikah bentar lagi ya Mei ya, sekarang sudah Februari. Tanggal kunjungan, nah ini diisi tanggal kunjungan sekarang ya, tanggal kunjungan sekarang. Ketika kunjungan pertama itu diisi misalnya tanggal 28 Februari misalnya 2023 ini Februari. Oh, formatnya teman-teman sekalian, ini sekali lagi ini kasus ya, formatnya tetap menggunakan angka semua ya. 28 misalnya mau nikah bulan April 2804, tahunnya 2023. Oke, sekali lagi ya, ini menjadi pengingat kita. Nah, sekarang hasil pemeriksaan kesehatan calon wanita. Berat badan, lah ini kan sudah teman-teman untuk hasil pemeriksaan saat ini kan pemeriksaan kesehatan, ini sudah ke fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan ya. Jadi nanti teman-teman ke Catin ya, datanya itu bersama-sama TPK, bersama saya ini kan TPK-nya saya ini, nanti saya inputkan bersama dengan Catinnya gitu. Jadi kita datangi Catin, terus kemudian kita sampaikan maksudnya, terus kemudian kita minta informasi tentang data hasil pemeriksaannya. Kalau komunikasi antar pribadinya bagus, teman-teman calon pengantin tidak keberatan gitu ya. Jadi ini teknik komunikasi antar pribadi juga harus dipakai supaya calon pengantin yang kita datangi merasa nyaman ya kedatangan dari TPK. Baik, teman-teman sekalian, kita misalnya berat badannya. Berat badan misalnya 56, wah lumayan gemuk ya. 56, kemudian tinggi badan 158 misalnya. Indeks massa tubuhnya 22. Kadar Hb dalam darah, hemoglobin, teman sekalian misalnya 11. Ukuran lila 24, sebenarnya lumayan gemuk dia. Apakah terpapar rokok? Tidak misalnya. Apakah, sekarang kita tanyakan yang Catin pria. Apakah calon pengantin pria merokok misalnya ya? Tidak. Apakah ini terus kemudian pendampingan kepada calon wanita, teman, apakah sudah dilakukan misalnya? Karena kita sudah kunjungan, terus kita memberikan penyuluhan, misalnya iya penyuluhan, kemudian persorangan ya karena kita kunjungan ke rumah. Terus kemudian kecuali kalau misalnya di penyuluhannya di mungkin di KUA atau berkelompok, kita tulis kelompok ya. Tapi tadi kan saya bilang kita sedang mencoba kunjungan rumah, ini kunjungan ke calon pengantin, jadi persorangan. Apakah sasaran sudah mendapatkan suplemen tambah darah misalnya? Iya, itu dikasih dari puskesmas. Memfasilitasi lain rujukan tidak ya, mungkin belum ya. Kemudian pendampingan kepada Catin pria, apakah memberikan penyuluhan? Kayak iya, kita cuma misalnya karena pengantin prianya kan ini jauh nih, mungkin pakai WA atau mungkin kita minta calon pengantin menyampaikan, nanti hasilnya seperti apa dikembalikan ke kita. Atau lebih afdol dari TPK-nya ya, kan ada nomor handphonenya itu. Terus jenis penyuluhan perorangan, terus catatan misalnya, catatannya adalah KIE lewat media, KIE pria misalnya, KIE kepada Catin pria lewat WA misalnya, karena tidak bisa karena domisili jauh ya. Domisili jauh ini misalnya ya, kemudian simpan sasaran. Oke ya teman-teman, saya sudah bisa menginput satu sasaran ya teman-teman ya, kita akan lihat selengkapnya. Oke, teman. Kita refresh teman-teman. Kalau di refresh nanti akan itu langsung jadi kelihatan ada 3 ini. Tadi kan sebelum saya input baru 2 calon nih, sekarang sudah ada 3 ya. 3 pasangan calon pengantin yang sudah saya masukkan di sini. Lihat selengkapnya misalnya yang barusan kita daftarkan itu. Ini hasil pemeriksaannya ya, berisiko 2. Siapa yang berisiko teman sekalian ya, kita akan bisa lihat ya. Indah tadi ternyata sebagai calon pengantin dia berisiko ini. Rencana pernikahan 2 bulan,
terus lihat hasil pemeriksaan terakhir dia berisiko. Nah, kenapa berisiko, teman sekalian? Teman-teman akan bisa lihat ya, kenapa berisiko. Resikonya ada di kadar Hb. Dia termasuk anemia ringan, teman. Ini indah nik-nya, Hb ya, terus merahnya di mana, resikonya di mana gitu. Kalau indeks massa tubuh tidak beresiko ya, dia hijau. Kadar hemoglobin dalam darah dia berisiko ringan, teman sekalian, berisiko ya karena dia anemia ringan. Kemudian untuk ukuran lingkar lengan dia tidak berisiko karena 24, terpapar rokok, tidak merokok. Jadi dia berisiko karena anemia. Nah, pada kasus seperti ini maka KIE-nya itu terkait dengan anemia ringan. Ya, apa itu anemia? Terus bagaimana supaya segera terbebas dari anemia? Asupan gizi apa saja yang harus di asupan gizi apa yang harus ditambah, dikuatkan ya. Kemudian olahraga seperti apa, misalnya yang tidak boleh apa, terus sebaiknya bagaimana ya. Itu dikayakan pada calon pengantin yang berisiko karena anemia ringan. Baik ya, kita scroll ke bawah. Pernikahan rencana Senin 15 Mei 2023 ini ya. Sertifikatnya indah, berisiko teman-teman ya, berisiko. Kalau kita mau unduh, kita klik di bagian unduh ini. Kemudian kita coba unduh. Baik, lah. Ini sertifikatnya agak lama juga. Jadi sertifikat siap nikah dan hamilnya Indah itu berisiko. Yang berisiko siapa? Indahnya justru. Mbak Indahnya, bukan Suyantonya. Kalau Suyanto ideal. Nah, ini bisa di-download dan bisa dikirimkan teman-teman sekalian ya. Bisa kita kirim kepada yang bersangkutan. Ya, jadi ini kalau mau ngunduh atau kita mau langsung bagikan di sini, kita bagikan ya kepada Indah dan pasangannya misalnya. Kita bagikan, kita menggunakan WA ya, nomor WA-nya Catin nih, ini nomor WA kita kirim. Terus misalnya ini ada Indah nggak ini? Kita bisa tambahkan keterangannya, Mbak Indah, ini sertifikatnya ya, ini misalnya ya, ini contoh aja sih, contoh. Nanti katakannya teman-teman yang lebih ini ya, kata-katanya ya, yang lebih supaya lebih dekat. Saya kira itu ya, mungkin teman sekalian ya, kaitannya dengan input data Catin, input data calon pengantin. Kalau kita mau misalnya nambahkan lagi, berarti klik lagi daftar sasaran, klik lagi ya, kemudian ini daftar calon pengantin ya. Kalau kita mau nambahkan lagi, oh ternyata di bulan ini ada dua calon pengantin di wilayah TPK saya, maka saya menginput 2 kali. Ya, saya kira itu penjelasan singkat teman-teman sekalian, teman-teman TPK, untuk bagaimana kita mendaftar sasaran calon pengantin ya. Berikut mungkin rekomendasi apa yang harus kita suluhkan atau KIE-kan ya, atau kita informasikan apa saja harus kita lakukan untuk pendampingan bagi keluarga berisiko atau bagi Catin yang berisiko atau Catin yang tidak berisiko. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mencegah stunting itu penting ya teman-teman sekalian ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.